Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di manajemen kurikulum dan pembelajaran saat ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai konsep dan jabaran kurikulum di berbagai jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Kami kelompok 7 beranggotakan Putriana Kusuma Wardani, Putra Oktaviani, dan Setiani Yulia. Untuk materi yang akan dibahas, yang pertama adalah jenis pendidikan di Indonesia, yang kedua jenjang pendidikan di Indonesia, yang ketiga konsep kurikulum di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Jenis pendidikan di Indonesia. Pendidikan umum, pendidikan dasar, dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua adalah pendidikan kejuruan, yang merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, pengetahuan profesi, pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Yang keenam, pendidikan keagamaan. Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pendidikan khusus. Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang kedua, mengenai jenjang pendidikan di Indonesia. Jenjang pendidikan di Indonesia terbagi atas 3 hal. Yang pertama, pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk nantinya lanjut ke pendidikan menengah, yaitu SD atau MI sederajat dengan SMP atau MTS sederajat. Yang kedua, pendidikan menengah, yaitu merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Yang ketiga adalah pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, seperti diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stiani Yulia. Yang ketiga, konsep kurikulum di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum. Struktur kurikulum 2013 pada pendidikan sekolah dasar. Pertama, mata pelajaran kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran kelompok B. Mata pelajaran kelompok B adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi oleh konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Struktur kurikulum 2013 pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Mata pelajaran kelompok A berisi pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Inggris, dan bahasa Inggris. Mata pelajaran kelompok B adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Mata pelajaran kelompok B berisi seni budaya dan prakarya dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Karakteristik dasar dari kurikulum pendidikan kejuruan yaitu future oriented, yang artinya orientasi ke depan. Future oriented yaitu berfokus pada kegiatan atau aktivitas setelah lulus.
Selanjutnya dinamika. Dinamika yaitu mempersiapkan peserta didik yang menghadapi bentuk perubahan di lapangan kerja nantinya. Ketiga, justifikasi. Justifikasi yaitu didasarkan pada kebutuhan lapangan. D. Fokus kurikulum kejuruan tidak hanya pada proses pembelajaran, tetapi juga terhadap minat dan bakat peserta didik. Yang E. Kriteria keberhasilan di luar dan di dalam sekolah yaitu dengan memperhitungkan tingkat keberhasilan peserta didik. Hubungan antara sekolah dan masyarakat juga keterlibatan dalam pemerintah sehingga muncul timbal balik antar sekolah, masyarakat, dan pemerintah dan memudahkan mendapatkan informasi mengenai peluang kerja. Selanjutnya, kepekaan. Kepekaan terhadap suatu perubahan di lingkungan masyarakat atau lingkungan kerja nantinya. Logistik atau sarana prasarana dan pembiayaan disajikan secara lengkap guna menunjang jalannya studi praktik peserta didik sehingga peserta didik semakin siap untuk terjun ke dunia kerja. Yang ketiga, pendidikan akademik. Struktur kurikulum program sarjana. Masa studi program sarjana paling lama 7 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa sebanyak 146 SKS. Berdasarkan substansi isinya, mata kuliah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu mata kuliah dasar pengembangan karakter atau MDPK, mata kuliah keilmuan dan keahlian atau MKK, dan mata kuliah peminatan dan pengembangan diri atau MPPD. Berdasarkan strukturnya, mata kuliah dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu mata kuliah universitas atau MDPK, mata kuliah fakultas atau MKK, dan mata kuliah program studi atau MKK dan MPPD. Struktur kurikulum program magister dan doktor. Masa studi untuk program magister paling lama 7 tahun akademik dengan beban SKS 30 dengan beban belajar 36 SKS. Sedangkan program doktor paling lama 5 tahun akademik dengan beban belajar 42 SKS. Berdasarkan strukturnya, mata kuliah untuk program magister dan program doktor dikelompokkan pada mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah program studi. Berdasarkan substansinya, mata kuliah untuk program magister dikelompokkan pada mata kuliah dasar keilmuan atau MKDK, mata kuliah keilmuan dan keahlian atau MKK, mata kuliah kelompok tesis atau MKKT untuk magister, serta mata kuliah kelompok disertasi atau MKKD untuk magister. Yang keempat, pendidikan profesi. Struktur kurikulum pendidikan profesi guru dan dosen. Kurikulum program PPG atau pendidikan profesi guru dirancang dengan masa studi selama 2 semester dengan beban SKS 36 sampai 38 SKS. Mata kuliah dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain kuliah pemantapan akademik, lokakarya, seminar, praktik, dan praktik lapangan. Struktur kurikulum pendidikan profesi dokter. Lama studi pendidikan tahap ini adalah 4 semester atau 96 minggu dengan beban pendidikan sejumlah 47 SKS. Pembelajaran mata kuliah menggunakan sistem rotasi klinik berbasis laboratorium yang dilaksanakan oleh dosen tetap, dosen jejaring lahan pendidikan, baik sebagai dosen luar maupun sebagai dosen kontrak. Struktur kurikulum pendidikan profesi bidan. Tahap pendidikan profesi bidan dilaksanakan dengan beban belajar minimal 36 SKS. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam 3 bentuk. Program pembelajaran berupa kuliah, respon atau tutorial, seminar atau bentuk lain yang sejenis, praktikum, praktik studio, dan atau proses pembelajaran lain yang sejenis. Struktur kurikulum pendidikan profesi akuntan atau PPAK.
Penyelenggaraan PPAK meliputi 22-40 SKS yang ditempuh selama 2-6 semester. Kompetensi lulusan mengacu pada kompetensi yang ditetapkan oleh IES. Best practice organisasi profesi akuntansi internasional dan kebutuhan penggunaan jasa akuntan yang dinamis. Struktur kurikulum pendidikan profesi arsitek. Pendidikan profesi arsitek memiliki masa studi maksimal 2 tahun atau 4 semester dengan beban studi 24 SKS. Lulusan pendidikan profesi arsitek memiliki kompetensi penguasaan teori arsitektur dan metodologi perancangan arsitektur, serta mampu merancang secara kreatif karya arsitektur dengan melibatkan klien dan dilakukan secara mandiri. Struktur kurikulum pendidikan profesi perawat. Tahap pendidikan profesi nurse dilaksanakan minimal 36 SKS yang terdiri 29 SKS muatan inti dan 7 SKS muatan institusi. Pendidikan profesi nurse peserta didik meliputi lulusan SMU, sarjana terapan, dan diploma 3. Struktur kurikulum pendidikan profesi apoteker. Total jumlah SKS yang harus diambil oleh setiap mahasiswa sebanyak 43 SKS yang terdiri dari 38 SKS mata kuliah dan PKPA wajib serta 4 SKS mata kuliah pilihan dan diselesaikan dalam waktu 2 tahun atau 4 semester yang dihitung saat terdaftar sebagai mahasiswa. Struktur kurikulum pendidikan profesi advokat. Masa studi program profesi advokat ditempuh paling lama 3 tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana. Kurikulum program profesi advokat dibagi menjadi 4 materi ajar, yaitu materi dasar, materi hukum acara atau litigasi, materi non-litigasi, dan materi pendukung atau keterampilan hukum. Yang kelima, pendidikan keagamaan. Karakteristik kurikulum pendidikan Islam antara lain: 1. Kurikulum harus sesuai dengan fitrah manusia. Kurikulum yang disusun hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir dari pendidikan Islam, yaitu terwujudnya manusia berkepribadian muslim. 2. Pentahapan serta pengkhususan kurikulum harus memperhatikan periodisasi perkembangan peserta didik dengan ciri khasnya masing-masing. 3. Penyusunan kurikulum memperhatikan kebutuhan individu dan umat Islam secara kolektif atau keseluruhan. 4. Secara keseluruhan, struktur dan organisasi kurikulum tidak bertentangan dan tidak menimbulkan pertentangan dan harus mengarah pada pola hidup yang islami. 5. Kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang holistik. 6. Kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang komprehensif. 7. Kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang dibangun di atas prinsip kontinuitas. 6. Pendidikan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus SDMI, SMP, MTS, dan SMA, MAK menggunakan kurikulum 2013 dengan disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus. Kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus yang disertai hambatan intelektual, komunikasi dan interaksi, dan perilaku berisi program umum, program kebutuhan khusus, dan program kemandirian. Kurikulum pendidikan reguler dapat ditambahkan dengan program kebutuhan khusus. 7. Pendidikan vokasi. Struktur kurikulum pendidikan vokasi antara lain konsep dan dasar ilmu ekonomi, teknologi yang sesuai dengan bidang masing-masing, jejaring dan kerjasama, dan teknologi informasi. Ilmu ekonomi terkait dengan bagaimana menciptakan peluang pasar, rencana usaha, dan cash flow. Teknologi merupakan salah satu komponen yang penting dalam memperkuat kualitas dan kuantitas produksi. Jejaring dan kerjasama diperlukan untuk memperkuat hubungan dagang yang terkait dalam pemenuhan bahan baku dan pemasaran. Teknologi informasi merupakan salah satu upaya dalam membuka wawasan pelaku industri kreatif. Selanjutnya, struktur kurikulum dalam jenjang pendidikan. Yang pertama, pendidikan dasar.
Struktur kurikulum 2013 Pendidikan Sekolah Dasar SDMI. Yang pertama, mata pelajaran kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Yang kedua, mata pelajaran kelompok B meliputi seni budaya dan prakarya dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Merupakan kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Struktur kurikulum 2013 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP MTS. Yang pertama, mata pelajaran kelompok A berisi pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Sedangkan mata pelajaran kelompok B meliputi seni budaya dan prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. 2. Pendidikan menengah meliputi struktur kurikulum SMA, MA, dan SMK, MAK. Struktur kurikulum SMA, MA terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik kelompok C. Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C dikelompokkan atas mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya. Khusus untuk MA dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. Struktur kurikulum SMK MAK sama dengan struktur umum SMA MA, yakni ada 3 kelompok mata pelajaran, kelompok A, B, dan C. Mata pelajaran kelompok peminatan C SMK MAK terdiri atas kelompok mata pelajaran dasar bidang keahlian atau C1, kelompok mata pelajaran dasar program keahlian atau C2, dan kelompok mata pelajaran paket keahlian atau C3. Bidang keahlian pada SMK MAK meliputi teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agribisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, pariwisata, seni rupa dan kriya, serta seni pertunjukan. Khusus untuk MAK dapat ditambah dengan muatan keagamaan yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Struktur kurikulum program sarjana. Masa studi untuk program sarjana paling lama 7 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa 146 SKS. Berdasarkan substansi isinya, mata kuliah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu mata kuliah dasar pengembangan karakter atau MDPK, mata kuliah keilmuan dan keahlian atau MKK, dan mata kuliah peminatan dan pengembangan diri atau MPPD. Berdasarkan strukturnya, mata kuliah dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu mata kuliah universitas atau MDPK, mata kuliah fakultas atau MKK, dan mata kuliah program studi, meliputi MKK dan MPPD. Untuk struktur kurikulum program magister dan doktor, masa studi paling lama 4 tahun akademik dengan beban belajar 36 SKS untuk program magister, sedangkan program doktor paling lama 5 tahun akademik dengan beban belajar 42 SKS. Berdasarkan strukturnya, mata kuliah untuk program magister dan program doktor dikelompokkan pada mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah program studi. Berdasarkan substansi isinya, mata kuliah untuk program magister dikelompokkan pada mata kuliah dasar keilmuan atau MKDK, mata kuliah keilmuan dan keahlian atau MKK, mata kuliah kelompok tesis atau MKKT untuk magister, serta mata kuliah kelompok disertasi atau MKKD untuk doktor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.